Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kelly Ann Poulton, dia lahir pada tanggal 20 September di tahun 1989. Dia lahir di kota Rochester di wilayah New York, tepatnya di negara Amerika Serikat. Kelly adalah anak satu-satunya dari orang tuanya, namun ketika Kelly berusia 3 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan Kelly sejak saat itu, dia tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya akan menjenguk dan mengajaknya keluar setiap akhir pekan dan hubungan mereka masih terjalin dengan baik. Ibunya yang bernama Judy, dia mendapat kesulitan ekonomi dan akhirnya mereka pindah ke sebuah apartemen kecil yang ada di pinggiran Rochester. Di saat Kelly berusia 4 tahun, Judy melakukan part-time job untuk mencari uang tambahan. Judy berjanji kepada anaknya akan membawanya ke Disneyland, maka itu dia harus bekerja ekstra. Di area itu, Judy memiliki pekerjaan sebagai loper koran, dan pada tanggal 23 Mei di tahun 94, Judy sedang menyiapkan koran dan majalah untuk dia kirim ke kliennya. Pada pukul 6.45 sore, Kelly pamit kepada ibunya untuk bermain di depan apartemen dengan sepeda pancalnya. Judy melihat di luar dan di sana ada beberapa anak kecil yang sedang bermain, maka Judy mengizinkan Kelly untuk bermain sebentar bersama mereka. Dia masih memiliki waktu 15 menit lagi untuk mengantarkan koran-koran tersebut. Judy sudah berjanji kepada Kelly setelah mereka mengantarkan koran, dia akan mengajak anaknya itu makan di McDonald. Pada pukul 7 malam, Judy sudah siap untuk mengantarkan koran dan majalah, dan Judy memasukkan semua koran ke dalam mobilnya. Lalu dia memanggil Kelly untuk jalan. Judy mencari Kelly di taman itu, namun dia tidak melihat Kelly di sana. Lalu Judy memanggil nama Kelly. Namun begitu, Kelly juga tidak meresponnya. Judy mencari Kelly di sekitar komplek, namun tidak ada orang yang melihat Kelly dan juga tidak ada sepeda Kelly di sana. Judy di sana menangis histeris memanggil nama anaknya dan tetangganya yang mendengar teriakan Judy, mereka pun keluar untuk membantu mencari Kelly. Area itu banyak pepohonan dan juga ada pembatas dari jalan raya, maka tidak mungkin Kelly akan keluar dari area itu. Judy sangat yakin Kelly tidak akan pernah pergi jauh karena dia tahu bahwa ibunya tidak mengizinkan dia keluar dari komplek tersebut dan Kelly adalah anak yang sangat penurut. Judy akhirnya menelpon pihak kepolisian untuk membantu mencari Kelly dan polisi pun tiba dalam hitungan menit. Mereka langsung mencari Kelly di sekitar area itu dan juga ke dalam rumah warga. Polisi mengerahkan banyak tim untuk masuk ke dalam rumah warga satu persatu dan polisi yakin bahwa Kelly masih ada di area tersebut. Di area itu terdapat 300 rumah dan polisi memasuki rumah itu satu persatu. Bahkan warga yang tidak ada di rumahnya, manajer komplek tersebut memberikan kunci serep untuk polisi agar mereka bisa masuk ke rumah tersebut. Polisi di sana tidak menemukan Kelly atau sepedanya dan pada pukul 4 pagi, polisi menyatakan bahwa kasus tersebut adalah kasus penculikan. Penyidik menanyakan kepada Judy apa mungkin dia memiliki musuh yang berniat untuk menyakiti keluarganya. Judy mengatakan dia tidak punya musuh dan mantan suaminya pun tidak akan mungkin menculik anaknya sendiri karena dia punya akses sepenuhnya terhadap Kelly saat itu. Lalu Judy mengatakan bahwa dia mencurigai tetangganya yang berusia 22 tahun, dia bernama Mark Christie. Mark baru pindah ke kompleks itu dengan istri dan anaknya yang masih kecil dan Judy pernah bertemu dengan Mark, namun sikap Mark sangat membuatnya tidak nyaman. Mark selalu mengatakan bahwa Kelly adalah anak yang cantik dan dia sangat menawan. Mark juga pernah mengatakan bahwa dia telah mengawasi semua anak-anak di komplek tersebut dan tidak ada yang melebihi kecantikan Kelly. Memang Judy sering mendengar orang memuji kecantikan Kelly, namun tonasi dan suara Mark memperlihatkan sesuatu yang berbeda.
Saat Judy membawa Kelly ke taman, Mark juga menanyakan apakah Kelly akan mengadu kepadanya jika ada seseorang yang menyentuh tubuhnya. Judy pun menjawab bahwa Kelly adalah anak yang sangat penurut dan dia akan mengatakan apapun kepadanya. Setelah mendapat jawaban itu, Mark langsung mengajak anaknya pulang dan Judy setelah hari itu, dia tidak mengizinkan Kelly berkunjung ke rumah Mark. Judy juga mengatakan kepada penyidik bahwa saat dia keluar menaruh koran ke dalam mobilnya, dia melihat Mark dan anaknya sedang bermain di halaman. Di sana Judy juga menanyakan kepada Mark apakah dia melihat kemana Kelly pergi dengan sepedanya. Mark di sana mengatakan bahwa dia tidak melihat Kelly, lalu Judy memperhatikan Mark dan dia melihat tali sepatunya hilang sebelah. Penyidik lalu memanggil Mark untuk dimintai keterangan dan Mark mengatakan bahwa dia tidak terlibat atas hilangnya Kelly. Bahkan Mark juga menawarkan dirinya untuk dilakukan tes poligraf. Di tes poligraf menunjukkan bahwa Mark tidak punya tanda kebohongan dalam menjawab semua pertanyaan polisi. Penyidik juga menggeledah rumah Mark dan mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda Kelly di rumah itu. Penyidik kini menduga Judy ada di balik hilangnya Kelly dan penyidik terus menekan Judy untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Judy tahu bahwa penyidik melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, namun Judy tidak melakukan apapun untuk menyakiti anak tercintanya. Gambar Kelly pun terpampang di seluruh penjuru kota dan juga berita lokal dan banyak informasi dari warga yang kini diterima oleh polisi. Namun dari semua informasi itu, tidak satupun yang memberikan petunjuk tentang di mana keberadaan Kelly. Penyidik tidak menemukan hasil apapun dan kasus itu akhirnya beku selama beberapa bulan. Judy memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih turun ke jalan untuk mencari keberadaan Kelly. Judy mencetak foto Kelly sebanyak-banyaknya dan dia sebarkan di jalanan, berharap dari sana ada orang yang datang dan memberikan informasi. Bahkan Judy mendapat dana sumbangan sebesar $100.000 untuk diberikan kepada siapa saja yang tahu tentang keberadaan Kelly. Judy juga pernah dipanggil oleh pihak televisi dalam acara Oprah Winfrey Show. Dia juga berkolaborasi dengan pihak propaganda di mobil untuk memasang foto Kelly. Judy juga meminta kepada agen penjualan tiket pesawat untuk menyelipkan foto Kelly ke setiap amplop yang akan dikirim ke kliennya. Sekian banyak usaha Judy untuk mendapat informasi tentang anaknya, namun tidak ada satupun informasi yang menunjukkan di mana keberadaan Kelly. 2 tahun telah berlalu hingga pada tanggal 9 Agustus di tahun 1996, seorang wanita akhirnya menelpon polisi. Wanita itu mengatakan bahwa hari itu dia bertengkar dengan suaminya karena dia sudah capek melihat perlakuan aneh suaminya. Wanita itu juga menjelaskan bahwa dia sudah mengajukan gugatan cerai, namun suaminya tidak mau bercerai. Suaminya berusaha mengancam dan memohon kepadanya agar tidak menggugat cerai dirinya. Di sela-sela kesedihan suaminya itu, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Kelly Ann Paulton. Wanita itu sangat syok dan langsung mengambil anaknya, lalu dia pergi ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya, wanita itu langsung memanggil polisi. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya, dia bernama Mark Christie, yaitu tetangga Judy sendiri. Penyidik kini bingung karena di Amerika, informasi yang dikatakan dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang rahasia dan itu tidak akan bisa untuk dibawa ke pengadilan. Walaupun Mark mengatakan benar apa yang disampaikan oleh istrinya, namun penyidik tidak akan bisa menangkap Mark atau mendakwanya sebagai tersangka. Penyidik kini membuka file kembali dan mereka pun kurang yakin karena Mark saat Kelly menghilang, dia masih berada di halaman rumahnya dan Judy juga mengatakan hal yang sama. Maka sangat tidak mungkin Mark punya banyak waktu untuk menculik apalagi membunuh Kelly. Penyidik lalu mencari informasi tentang masa lalu Mark dan siapa Mark sebenarnya. Ternyata Mark sebelum pindah ke kompleks di mana Judy tinggal, dia telah diusir dari kota lain karena Mark di sana tertangkap melepaskan semua pakaiannya di depan rumahnya sendiri
ketika dia melihat dua anak muda berjalan di sana. Ketika penyidik mendapat informasi tersebut, mereka langsung mencari Mark di rumah ibunya. Di sana ibu Mark mengatakan bahwa Mark tidak akan menemui polisi tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Sepertinya Mark tahu bahwa istrinya telah melaporkan apa yang dia katakan ke polisi. Penyidik mengatakan bahwa dia hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan saja tentang kasus yang terjadi kepada Kelly. Akhirnya Mark keluar dari rumah ibunya dan penyidik membawa Mark untuk mereka jalan dan ngobrol di sebuah restoran. Mark di sana menyetujui permintaan penyidik, namun dengan satu syarat. Setelah mereka jalan dan ngobrol, Mark meminta kepada penyidik untuk membawanya ke kantor pengacara. Penyidik di sana berjanji kepada Mark bahwa dia tidak akan melakukan penekanan karena itu bukan untuk investigasi. Mark di sela obrolan mereka, dia mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah mengakhiri Kelly. Menurut Mark, hidupnya berubah total karena selama 2 tahun itu, dia terus dihantui oleh wajah Kelly yang terpampang di media dan poster di jalanan. Menurut penyidik, Mark sangat cerdas untuk mengatur tonasi dan juga kata-katanya. Oleh sebab itu, pertama dia mendapat tes poligraf, dia dapat dinyatakan bebas. Penyidik lalu mengatakan bahwa dia tidak percaya jika Mark bisa melakukan itu kepada Kelly. Lalu Mark menjawab bahwa dia sangat bangga pada dirinya sendiri karena bagaimana dia membuang sepeda Kelly adalah cara yang sangat jenius menurutnya. Penyidik lalu menanyakan dengan sangat berhati-hati bagaimana dia melakukan semua itu. Menurut Mark, 3 hari setelah Kelly menghilang, sepeda Kelly masih dia simpan di apartemennya. Mark tahu jika keadaan anak sudah menghilang, polisi tidak perlu membawa surat penggeledahan untuk melihat dan masuk ke setiap rumah warga. Maka Mark membongkar sepeda itu menjadi beberapa bagian dan menyembunyikan di tempat-tempat yang anak kecil tidak akan muat untuk bersembunyi. Maka dia meletakkan roda sepeda itu di dalam koper dan juga sebagiannya dia taruh di dalam tas miliknya. Maka ketika polisi masuk ke dalam apartemennya saat itu, mereka tidak menemukan sepeda Kelly di rumahnya. Penyidik lalu menanyakan kepada Mark apakah kematian Kelly adalah suatu kecelakaan. Namun Mark bukannya menjawab pertanyaan tersebut, malah dia bertanya kepada penyidik berapa tahun dia akan mendekam di penjara jika dia mengatakan semuanya. Penyidik mengatakan kemungkinan sekitar 25 tahun penjara jika dia dinyatakan bersalah. Mark mengatakan lagi bahwa hukuman selama 25 tahun itu sangat berat untuk dia jalani. Karena selama 2 tahun itu saja menurut Mark sudah sangat menyiksanya, apalagi selama 25 tahun. Mark lalu menegaskan kepada penyidik bahwa dia akan mengatakan semuanya setelah dia bertemu dengan pengacara. Penyidik membawa Mark untuk bertemu dengan pengacaranya dan di sana orang tua Kelly menanyakan apakah anaknya tersiksa sebelum dia meninggal. Mark menjawab bahwa Kelly tidak tersiksa dan dia tidak menderita sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Mark mengatakan bahwa dia hanya mencekik leher korban hingga dia tewas dan setelah itu dia tidak melakukan apapun terhadap korban. Di sana Mark menjelaskan bagaimana kronologinya dan menurut Mark, sore itu Kelly datang ke rumahnya untuk bermain dengan anaknya. Setelah Kelly masuk ke dalam rumah, Mark menyuruh Kelly untuk dia naik ke lantai atas. Setelah Kelly naik ke lantai atas dan mereka bermain, Mark membawa sepeda Kelly masuk ke dapur dan di sana dia membongkar sepeda tersebut. Setelah sekitar 10 menit, Mark mendengar Judy berteriak di luar mencari dan memanggil nama Kelly. Mark seketika panik di dapur dan dia langsung lari ke lantai atas. Mark tahu Judy akan marah kepadanya karena Kelly sudah tidak diberi izin untuk masuk ke rumahnya lagi. Mark lalu membawa Kelly ke kamarnya dan di sana dia mencekik leher korban dengan tangannya. Namun penyidik mencurigai bukan Kelly yang datang ke rumah itu, melainkan Mark telah memanggil Kelly untuk datang ke sana. Karena hari itu istrinya masih di tempat kerja dan dia akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang dia mau dari tubuh korban. Karena Mark memiliki hasrat yang menyimpang kepada anak-anak. Diduga saat Mark melakukan perbuatannya itu kepada Kelly, tiba-tiba Judy memanggil nama Kelly dari luar
Dan karena Mark takut Kelly akan mengadukan kepada ibunya, maka dia memilih untuk menutup mulut anak tersebut. Penyidik juga mengingat sewaktu Judy melihat Mark di halaman saat dia mencari Kelly, tali sepatu Mark satunya tidak ada di sana. Dan kemungkinan besar tali sepatu itu dia gunakan untuk mencekik leher korban. Mark memang sangat cerdas untuk meminimalisir situasi dan juga waktu agar tidak dicurigai penyidik. Penyidik terus mendengarkan pernyataan Mark karena mereka ingin tahu apa yang dia lakukan pada tubuh korban. Mark meneruskan ceritanya bahwa setelah dia mengakhiri korban, lalu dia membawa jasad korban ke dapur. Di sana dia meletakkan jasad Kelly dan dia segera membawa anaknya keluar ke halaman untuk bermain dan bertemu dengan Judy. Judy lalu melihat Mark dan Judy menanyakan tentang Kelly. Setelah Mark mengatakan bahwa dia tidak melihat Kelly, Judy pun pergi dan mencari Kelly di sekitar kompleks. Setelah Judy pergi, Mark kembali masuk ke apartemen dan kini dia memindahkan jasad Kelly dari lantai ke sebuah keranjang baju kotor. Setelah tubuh korban tertutup dengan baju kotor, Mark membawa keranjang itu masuk ke dalam mobilnya. Saat Mark keluar dari apartemen dan memasukkan keranjang ke dalam mobil, di area itu sudah penuh dengan warga yang juga ikut mencari keberadaan Kelly. Sayangnya tidak ada orang yang memperhatikan Mark saat itu dan Mark langsung menyetir mobil bersama dengan anaknya menuju ke tempat dia kerja. Mark saat itu bekerja sebagai security di sebuah perusahaan yang memproduksi cairan pendingin mobil. Sesampainya di sana, Mark parkir di belakang terlebih dahulu karena dia akan meletakkan keranjang itu di sana. Setelah meletakkan keranjang yang berisikan jasad Kelly, lalu dia masuk ke gedung lewat pintu depan. Mark mengatakan bahwa dia lupa sesuatu di dalam gedung dan akhirnya Mark mendapat akses untuk masuk ke dalam gedung itu hingga menuju ke pintu belakang. Dari sana Mark mengambil keranjang itu dan membawanya menuju ke sebuah ruangan yang terdapat tangki besar yaitu penyimpanan cairan pendingin. Mark naik ke atas tabung dan dia membuka tutup tangki lalu dia masukkan jasad Kelly ke dalam tabung. Setelah dia memasukkan jasad Kelly, dia mengatakan kepada atasannya bahwa hari itu dia cuti dan dia ke sana hanya mengambil kunci yang ketinggalan. Malam harinya Mark langsung pulang dan ikut dalam pencarian Kelly. Mark mengatakan bahwa membunuh korban adalah kesalahan terbesarnya karena setelah itu dia tidak memiliki ketenangan dalam hidup. Wajah Kelly muncul di mana-mana dan itu membuatnya semakin tertekan dan juga gelisah. Mark tahu tidak akan ada orang yang dapat mengungkap kejahatannya itu jika dia tidak menceritakan kepada istrinya. Namun semakin lama dia memendam apa yang telah dia lakukan itu, hidupnya semakin tidak tenang. Penyidik mendatangi tempat kerja Mark dan mereka langsung membuka tangki yang ada di sana. Setelah 2 tahun, ternyata jasad korban masih ada di dalam tangki tersebut. Walaupun hanya tulang, namun terkonfirmasi bahwa itu adalah jasad Kelly. Judy akhirnya dapat menemukan Kelly dan dapat mengubur Kelly dengan penuh kehormatan. Mark di pengadilan mengakui semua kesalahannya dan di sana Mark dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Setelah Mark mendekam di penjara di tahun 2010, penyidik membuka kasus yang beku dari tahun 1988. Seorang wanita yang berusia 74 tahun, dia bernama Viola Manfield, dia terbunuh saat dia berjalan di pinggiran Rochester. Penyidik kala itu memiliki kecurigaan kepada beberapa orang termasuk Mark dan kala itu Mark masih berusia 16 tahun. Mark kala itu juga melakukan tes poligraf namun dia dinyatakan lolos dan akhirnya mereka menangkap seorang pria yang bernama Frank Sterling yang juga diduga sebagai tersangka. Kala itu Frank mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, namun karena dia mendapat banyak tekanan, akhirnya dia mengaku bersalah. Setelah dia masuk ke dalam penjara, Frank tidak punya jalan untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah dan dia mengakui kesalahannya itu karena dia mendapat tekanan dari semua pihak. Pada tahun 2010, Frank masih mendekam di penjara dan kasus kematian Viola kini dibuka lagi oleh penyidik.
Penyidik mengirim semua sampel dalam file kematian Viola ke sebuah laboratorium, namun setelah dilakukan tes, DNA Frank tidak mereka temukan di sana. Justru setelah mereka masukkan ke dalam database FBI, DNA itu sama dengan milik Mark Christie. Di tahun 2011, Mark yang saat itu berusia 39 tahun, dia juga mengatakan apa yang dia lakukan kepada Viola. Karena terbukti Mark adalah pelakunya, Mark kini dijatuhi hukuman tambahan selama 28 tahun penjara. Frank pun dibebaskan setelah dia menjalani hukuman selama 19 tahun dan Frank menghabiskan waktunya selama itu di penjara tanpa dia melakukan kesalahan apapun. Setelah Frank keluar dari penjara, dia memproses pihak pengadilan dan penyidik, dan dari sana Frank mendapat uang ganti rugi sebesar $10 juta di tahun 2014. Namun setelah 3 tahun Frank menghirup udara bebas, Frank dinyatakan meninggal karena serangan jantung di usianya ke-54 tahun. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.